Di pendorongan GIF itu kita akan kalian pelajari nanti ke depannya untuk semester selanjutnya. Jadi saya akan mencoba untuk memberikan gambaran-gambaran umum ya. Jadi kayak pemahaman-pemahaman umum dasar awal sebelum nanti kalian akan mendapatkan mata kuliahnya masing-masing. Jadi kayak kemarin itu ada mata kuliahnya tektonik lempeng, ada mata kuliahnya nanti itu ada juga mata kuliah khusus untuk seismologi dan lain sebagainya. Sama juga nanti ini kalau gravitasi juga nanti ada mata kuliahnya sendiri di geopotensial juga untuk di geofisika gitu. Nah, oke, kita lanjut ya. Jadi malam hari ini tuh kita akan membahas terkait tentang law of gravity. Jadi kita akan materi kali ini terkait tentang gravitasi atau kita bisa sebut dengan metode gaya berat. Nah, ini tuh bagaimana pengaplikasiannya dalam geofisika. Sorry ya, napasnya agak masih mengap-ngap karena saya baru sampai persis. Sorry banget nih, saya benar-benar baru sampai, jadi masih agak ngep gitu. Nah, kemudian nanti kita akan ke depannya akan membahas tentang ini. Jadi ada beberapa yang akan kita bahas ke depannya, yaitu ada pengantar geofisika dan materi potensial nanti seperti apa hubungannya gitu. Kemudian ada pengertian gravitasi versus gaya berat seperti apa. Nah, nanti ada teori dasar, kemudian ada hukum Newton, dan juga nanti akan ada terkait tentang faktor yang mempengaruhi gaya berat itu apa saja. Nah, selanjutnya ada yang namanya bentuk bumi. Nanti itu ada namanya bentuk bumi secara geoid, ada juga elipsoid yang mempengaruhi adanya gaya gravitasi ini. Kemudian nanti ada yang namanya konsep anomali gaya berat. Nah, untuk nanti ada konsep-konsep gimana sih yang menjadi disebut dengan anomali di dalam gravitasi itu seperti apa. Kemudian nanti ada juga pemanfaatan data gaya berat atau data gravitasi itu buat apa saja. Dan juga yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, sebenarnya apa sih kalau kita mau cari tahu gitu ya, geofisika itu sebenarnya apa sih? Dari awal kemarin juga saya coba istilahnya kalau kita bilang dipanggil lagi ya materinya sebelum UTS. Jadi saya coba panggil lagi. Geofisika sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari bumi dan lingkungannya, yang menggunakan prinsip fisika dan matematika untuk memahami sifat, struktur, dan juga fenomena yang terjadi di dalamnya. Jadi kenapa saya sebutkan matematika dan fisika? Kan kalian tes ini masuk fisika juga matematika fisika ya yang harus dikuatin ya, karena memang dasar-dasar dari ilmu-ilmu kita itu, terutama di MKG itu rata-rata adalah matematika dan fisika. Nah, selanjutnya ini merupakan konsep inti dari kita yang terutama untuk prodi geofisika ya, karena memang ke depannya nanti kalian akan melakukan pengukuran, baik pengukuran maupun juga nanti akan ada pengolahan data dan lain sebagainya yang nanti akan diaplikasikan ke masyarakat juga. Nah, kategori metode geofisika itu kemarin ada 2 ya, seperti saya lihat di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu ada 2, yaitu ada metode aktif yang mana membutuhkan sumber energi eksternal dan juga ada metode pasif di mana ini adalah mengukur medan alami dari bumi sendiri. Nah, posisi metode gravity ini di geofisika seperti apa sih gitu ya. Jadi saya coba sedikit saja memberikan penjelasan sedikit. Jadi terkait dengan metode gravitasi atau gaya berat merupakan teknik geofisika yang tak langsung yang berlandaskan hukum Newton, di mana digunakan untuk mengukur variasi medan gravitasi akibat perbedaan densitas batuan di bawah permukaan. Biasanya itu aplikasinya ini dipakai kadang-kadang ya, yang paling sering dipakai kalau di kita itu biasanya penggunaan untuk eksplorasi minyak dan gas. Atau bahkan untuk mendeteksi cekungan rongga bawah tanah juga biasanya seperti itu. Atau bahkan untuk orang-orang geotermal ini dipakai untuk mengidentifikasi sistem panas bumi. Tapi kalau di BMKG sendiri, gravity juga dipakai untuk salah satu metode untuk prekursor ya, bukan prediksi ya, tapi prekursor atau tanda-tanda awal yang bisa digunakan untuk penelitian tentang gempa bumi. Untuk prekursor tanda-tanda awalnya gempa bumi. Jadi ini bisa dilihat. Ini ada contoh penggunaan penggunaan metode geofisika ya, terutama untuk survei gravity, di mana gambaran ini bisa kita lihat. Jadi di situ untuk peta gravitasi yang di kiri atas itu bisa kita lihat ya. Nah, itu ada peta warna-warni ya, ada 2 peta warna-warni yang menunjukkan hasil pengukuran yang ada di permukaan yang ini. Coba bisa lihat contohnya, ada gravity gradient gitu ya.
Nah, ini tuh bisa kelihatan ya, di situ ada area yang warna biru, ungu di tengah gitu ya. Nah, di situ kan ini adalah contoh ketika mendeteksi atau memodelkan zat badi yang ada di dalam bumi. Biasanya metodenya ini tuh dipakai untuk eksplorasi minyak ataupun gas. Biasanya dipakai, ini contoh metodenya. Biasanya saya coba gambar sedikit. Jadi bisa dilihat itu kan ada yang warnanya biru tadi itu di situ ya, di areanya sini. Biru-biru ini ya ditunjukin ya bahwa ini adalah kandungan garam yang terkandung di dalam permukaan bumi, dalam bumi seperti ini. Nah, ini tuh dipakai metode gravitasi gitu. Jadi areanya tersebut menunjukkan anomali gravitasi yang bernilai negatif. Jadi di area biru tadi itu, tarikan gravitasinya lebih lemah dibanding area sekitarnya yang warna merah dan hijau itu deh. Kenapa? Karena memang di bawah itu dapat benda yang densitasnya atau kepadatan masanya itu rendah, yaitu garam gitu. Nah, kemudian ada peta yang gravity gradient bawahnya, kan tadi atas ada peta gravity ya. Yang bawahnya ada namanya peta gradient yang ini. Yang ini dari sekarang bisa dilihat ini. Nah, peta gradiennya ini menjelaskan tentang bagaimana turunan dari perubahan cepat dari gravitasi yang di atasnya. Jadi ini tuh biasanya metodenya nanti kalian akan pelajari juga di mata kuliah selanjutnya, nanti akan ada mata kuliahnya sendiri. Jadi itu menentukan untuk tepi batas seberapa besar sih kubah garamnya, puncaknya itu sebelah mana, itu biasanya kayak gitu aja. Nah, kemudian di bagian kanan bawah, kelihatan nggak ya kanan bawah ya? Ini di sini ada namanya model densitas. Nanti kalian akan pelajari juga terkait tentang densitas batuan itu di fisika batuan, nanti ada mata kuliahnya sendiri. Kalau sebentar ini saya ngajar itu untuk anak-anak geofisika kelas semester 3 ya, itu juga dibahas. Nah, jadi itu merupakan penampang potongan samping gitu deh, geologi di bawah permukaan tanah gitu ya, di bawah tanah gitu. Nah, itu tuh yang warna biru muda itu merupakan salt garamnya. Jadi yang mempunyai intensitas yang rendah sekitar kalau nggak salah itu 2,1 sampai 2,2 gram per cm kubik cm pangkat 3 gitu. Kemudian yang sedimen sekitarnya yang warna orange atau kuning itu, jadi itu merupakan densitas yang lebih tinggi. Jadi batuan yang densitasnya lebih tinggi itu biasanya sekitar 2,4 atau sampai 2,8-an lah. Coba lihat skala di bagian kanan bisa lihat ya. Jadi intinya kalau berdasarkan gambar itu kadar garam itu lebih rendah daripada batuan sekelilingnya, sehingga terjadi defisit massa. Nah, defisit inilah yang dibaca sebagai gravitasi rendah atau anomali negatif pada peta yang pertama tadi. Nah, selanjutnya itu ada yang model 3D ya. Yang tengah ini, tengah bawah ini bisa kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, itu tuh menjelaskan tentang jadi dia membentuk hubungan data 2D dibentuk jadi 3 dimensi gitu, dari 2 dimensi jadi 3 dimensi. Nah, biasanya kalau untuk ahli geofisika itu dipakai untuk data gravitasinya dipakai untuk merekonstruksi bentuk garamnya secara 3D biasanya tuh. Nah, jadi bagian saltnya itu tubuhnya di atas diapit gitu, jadi madrasah itu berapa di dalam bawah sebagai sumbernya. Kemudian ada yang di bagian gambar yang kiri bawah ini ya, itu merupakan contoh dari aplikasi pengeboran. Jadi kayak model perencanaan pengeboran untuk yang drilling terutama. Nah, yang warna hijau itu adalah garis pipa pengeborannya. Kemudian yang garis prewell itu atau garis kuning itu karena data gravitasi tidak 100% presisi, maka dibuatlah rentang ketidakpastian. Makanya dipakai garis prewell itu min dan max itu ya, ada min ada max ini ya. Prewell minimum model, prewell maximum model di sini gitu. Nah, itu dipakai karena kalau minimum model, jadi kemungkinan untuk bentuk garam yang terkecil, kalau maksimum model itu untuk kemungkinan bentuk garam yang terbesar. Jadi pentingnya, makanya pemodelan ini tuh pengeboran itu harus hati-hati karena tujuannya supaya nggak nembus garam atau bahkan bisa menghindarinya. Karena biasanya atau insinyurnya atau istilahnya ahli geofisikanya itu biasanya tahu batas mana supaya boran itu nggak kejebak. Karena kalau ketika kena ke situ maka tekanannya akan berbahaya. Nah, biasanya itu dipakai contohnya yang untuk pengeboran ya ini ya. Ini saya coba jelaskan kalau yang dipakai gravitasi untuk pengeboran gitu maksudnya.
Nah, selanjutnya ada lagi nih, apa sih akan kita bahas, Bu, gitu ya. Jadi kita akan bahas nanti apa sih pengertian gravitasi, asal dan makna, definisi gravitasi, kemudian sifat dan prinsip universalnya dipakai itu apa. Nah, konsep ini tuh sebenarnya dikenalkan oleh Isaac Newton pada abad ke-17. Nah, untuk asal kata dan maknanya itu merupakan kekuatan gaya tarik bumi, ya. Dan ini merupakan proses gaya tarik bumi, gaya berat suatu benda, di mana ini juga terjadi antara gaya tarik-menarik matahari dan tata surya lainnya di gravitasi semesta. Contoh kayak gambar yang di sebelumnya tadi ya, gambar yang ini ya, bisa lihat ya, ini bumi, ini semestanya seperti apa, dan masa benda di planet lainnya. Nah, kemudian ada juga terkait tentang definisi gravitasi. Gravitasi ini adalah fenomena alam di mana semua hal yang memiliki massa atau energi di alam semesta ini saling tarik-menarik satu sama lainnya. Nah, ini adalah gaya tarik-menarik antara dua benda yang memiliki massa. Nah, apa sih sifat dan prinsip universalnya gitu ya. Nah, untuk hukum gravitasi secara universal ini menyatakan bahwa setiap partikel menarik partikel lainnya di alam semesta dengan gaya yang sebanding dengan massa keduanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pusatnya. Ini ada contoh nih dari mana sih sebenarnya kalau kita bisa lihat gravitasi itu, kelihatan nggak gambar ini adik? Kelihatan ya harusnya ya. Ini bisa kita lihat, ini adalah contoh pemahaman seperti apa sih ya gitu ya, gravitasi itu. Nah, jadi ini adalah suatu skema konseptual tentang sistem bumi ya Dede ya. Jadi yang menghubungkan bagaimana proses di dalam bumi yang perubahannya terjadi di permukaan. Kalau yang mau tulis silakan tulis, karena saya nggak akan ulangi lagi. Ini siapa tahu keluar di ujian saya nggak tahu ya, atau di project atau apa. Jadi silakan dicatat sambil saya menjelaskan. Nah, ini tuh ada hubungan dengan perubahan yang terjadi di permukaan, makanya menggunakan geoid dan gravitasi sebagai penghubungnya. Nah, gambar ini itu juga menjelaskan misalkan penggunaan di bidang geofisika atau geodesi ya. Ini nanti kalian juga akan ada mata kuliah geodesinya juga. Kebetulan saya juga pasti akan mengajar itu juga geodesi di semester berikutnya mungkin ya. Jadi untuk menjelaskan bagaimana dinamika bumi saling berinteraksi. Yuk kita bahas sekarang. Nah, kita lihat yang di bagian tengah tuh Dek yang ada tulisan geoid dan gravitasi, itu merupakan inti diagramnya semua gambar ini, skemanya ini. Jadi ini merupakan bagian utama yang mana memisahkan bagian permukaan dan bagian dalam bumi. Jadi di geoid itu yang pita biru, ada Dek sekalian itu bisa dilihat ya, tertulis reference surface for land, ice, ocean, change, and interaction. Jadi penjelasannya itu maksudnya itu adalah geoid di sini itu adalah model bentuk bumi yang ideal berdasarkan potensi gravitasinya. Nah, biasanya ini digambarkan sebagai permukaan laut rata-rata yang tenang jika diperpanjang ke daratan. Nah, biasanya ini geoid ini berfungsi sebagai bidang referensi untuk mengukur perubahan tinggi muka laut, es maupun daratan. Sedangkan ada tuh yang di pita orange ya, warna merah. Nah, itu tertulis Mirror of Earth Interior Process. Nah, di sini itu merupakan gravitasinya. Jadi, gravitasi bumi ini tidak sama di semua tempat. Makanya diagram ini menunjukkan bahwa anomali gravitasinya ini adalah cerminan dari apa yang terjadi di perut bumi. Jadi seperti pergerakan magma, kepadatan batuan. Jadi warna merah atau kuning ini mungkin menunjukkan variasi kekuatan gravitasinya tersebut. Nah, sekarang kita beralih ke bagian yang atas ya. Nah, di bagian atas ini atau di bagian permukaan ini menggambarkan yang fenomena yang biasa kita lihat di atas kerak bumi yang melibatkan interaksi ya, yang pernah kita bahas sebelumnya juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait antara daratan, es atau kriosfer, atau bahkan air dengan hidrosfer. Ada istilah itu namanya PGR ya, ada PGR ini, ada bisa dilihat di ujung sebelah kiri ini. Nah, PGR ini adalah post glacial rebound. Lihat panah ke atas ya, sebelah kiri itu ke atas, ini merupakan bagaimana yang menjelaskan fenomena di mana kerak buminya ini bangkit ke atas atau naik secara perlahan setelah beban es glacier di bawahnya mencair. Nah, kemudian selanjutnya ada proses yang namanya isotasi ini ya, ini arahnya turun ke bawah.
Ini menjelaskan tentang prinsip keseimbangan pengapungan kerak bumi di atas mantelnya. Jadi, jika ada berat beban seperti gunung atau es di atasnya, maka kerak akan tenggelam ke dalam mantel. Makanya panahnya turun. Jadi jika bebannya hilang, maka ia akan naik, panahnya akan naik ke atas. Selanjutnya ada istilah di sini ada mass balance ya. Ini ada IC sininya, arahnya ke bawah dan ada arahnya turun ke bawah. Saya kelihatan ini terus ya. Nah, ini tuh menjelaskan tentang siklus esnya. Gletser bergerak, mencair, kemudian mempengaruhi berat massa yang menekan bumi sehingga menyumbat air laut. Kemudian selanjutnya ada yang sea level change ya. Nah, ini tuh sirkulasi arus laut memindahkan panas. Jadi ada namanya kalau nggak salah tuh heat flux kalau nggak salah nama sebutan itu. Nah, dan massa air di mana panah vertikal atas ke bawah pada sea level change ini menunjukkan bahwa permukaan laut itu selalu berubah, dinamis atau naik turun ya, akibat pencairan es atau pemuaian air laut. Nah, sekarang tadi bagian permukaan atas ya, ini sea level change ya, ini mass heat flux, ini juga mass atau heat flux. Nah, di bawahnya sekarang kita akan bahas yang di bagian bawahnya. Nah, bagian bawahnya ini kita mulai dengan penggambaran tentang interior proses. Jadi proses interior yang pada di bagian bawah. Jadi ini menggambarkan bagaimana mesin penggerak di dalam bumi ya, yang tersembunyi di bawah kerak atau litosfer. Nah, ini tuh maksudnya, ini ada hotspotnya di sini ya. Nah, ini tuh maksudnya adalah hotspot itu merupakan titik panas di mana magma dari mantel itu dari dalam naik ke permukaan. Nah, seringkali ini membentuk gunung berapi biasanya. Contoh, kamu bisa lihat gambar gunung meletus yang kiri di bagian atas. Ya. Jadi dia meletus naik ke atas seperti ini. Nah, kemudian ada namanya rifting underplane ya, mana rifting? Ini juga di sini, rifting sini. Kelihatan ya harusnya ya. Di sini. Nah, ini tuh menjelaskan tentang rifting atau underplating ya, sebelahnya juga ya. Jadi rifting adalah proses kerak bumi yang merekah atau terbelah. Rifting adalah proses kerak bumi yang merekah atau terbelah. Saya catat. Dan underplating adalah proses magma yang membeku di bagian bawah kerak bumi sehingga menebalkan kerak tersebut. Saya tulis. Selanjutnya ini ada orogeny ya. Ini merupakan kontinental litosfer yang di sini namanya orogeny. Ini ada arahnya juga. Nah, kalau orogeny sendiri ini merupakan proses pembentukan gunung. Jadi akibat tumbukan lempeng tektonik ya, sehingga ini tuh menyebabkan keraknya melengkung ke bawah. Jadi sih kayak ada akar pegunungan ke bawah gitu biasanya. Kelihatan ya, seperti ini ya. Kan dia akan bentuk ke bawah. Dia akan melengkung ke bawah. Ini ada namanya sedimentation oil reservoirs ya, ini ya. Nah, ini tuh merupakan cekungan di mana sedimen itu menumpuk. Yang seiring waktu geologisnya, ini biasanya, kan namanya oil reservoir ya, standar itu ya, itu merupakan jadi cadangan minyak bumi biasanya. Tercatat? Oke, kita lanjut. Ini ada lagi yang ocean ridge ya. Ini ya. Nah, apa sih ocean ridge? Nah, ini merupakan pematang tengah samudra di mana tempat lempeng benua saling menjauh dan magma baru keluar sehingga membentuk kerak baru. Terakhir ujungnya sini itu ada namanya mantle convection dan viscosity. Ada convection dan viscosity sini ya. Ini ya. Convectionnya di sini, viscosity-nya di sini. Ini tuh menjelaskan tentang, kalau yang convection dulu ya, konveksi itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yang saya jelaskan terkait tentang arus konveksi, masih ingat? Yang ketika kayak orang manasin air di bejana gitu deh, masih ingat yang pembahasannya sebelumnya? Nah, arus konveksi di mantel bumi ini tuh panah melengkungnya ke bawah. Nah, ini adalah penggerak utama lempeng tektonik adik-adik. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi panas inti bumi ini membuat batuan mantel ini bergeraknya memutar. Nah, kalau viscosity yang di pojokan ini merupakan balok besar berwarna oranye yang menggambarkan kekentalan atau viskositas mantelnya.
Jadi ini tuh menentukan seberapa cepat lempeng ini akan bergerak atau seberapa cepat bumi mengalami rebound, pemulihan terutama setelah esnya menghilang biasanya. Jadi skemanya ini tuh sebenarnya menjelaskan bagaimana bahwa bumi ini merupakan sistem yang terintegrasi adik-adik. Bagaimana terjadinya pergerakan magma, konveksi mantel sehingga mengubah bentuk permukaan dari gunung, rifting, kemudian juga bagaimana apa yang terjadi di permukaan, baik dari ketika es mencair, sedimentasi, bagaimana dia sehingga mengubah beban dari kerak bumi di atas, kemudian direspon dari dalam bumi seperti apa, kemudian perubahan-perubahan massa, baik air, es, batuan. Nah, inilah yang dipakai dideteksi melalui perubahan medan gravitasi dan perubahan bentuk geoidnya tadi, adik. Sampai sini ada pertanyaan atau saya lanjut dulu? Siap, lanjut Pemina. Dulu aja ya. Oke, masuk ke dasar ilmu yang dipakai biasanya kalau untuk gravitasi. Pertama itu biasanya gaya sentrifugal yang kita akan bahas pertama. Gaya sentrifugal. Ada yang masih nge-materi gaya sentrifugal? Ada yang bisa ngejelasin kalau di SMA dapat materi gaya sentrifugal itu apa gitu? Tolong nanti Molas tercatat ya siapa namanya yang jawab ya. Silakan siapa yang mau menjawab? 2 orang, silakan. Perwakilan siapa? Ayo, Vigesia, silakan. Izin Pemina, untuk gaya sentrifugal itu adalah gaya yang dimana menyebabkan bendanya itu berputar di sekitaran porosnya, Pemina. Siap, Pemina. Ada lagi satu orang lagi yang materi yang di SMA, jangan lihat dari penemuan sini. Yang waktu materi waktu SMA dulu, gaya sentrifugal itu apa sih? Gitu. Ada lagi yang lainnya? Satu lagi, silakan. Tadi Taruna, sekarang Taruna deh. Taruna siapa? Silakan. Siap, izin Pemina. Oke, silakan adek. Siap, mohon izin menjawab Pemina. Seingat saya, untuk gaya sentrifugal itu sendiri, itu adalah gaya berputar terhadap porosnya, namun arah gayanya itu setahu saya menjauhi porosnya Pemina. Siap, cukup Pemina. Oke, terima kasih ya. Tolong Mas catat nama-nama 2 orang tadi ya, Dek. Oke, nice. Paling tidak sudah ada dasar ya, karena semuanya sudah pernah ikut tes matematika dan fisika, harusnya tahu ya terkait tentang gaya sentrifugal. Secara garis besar, gaya sentrifugal ini merupakan rotasi bumi sebagai sumber gayanya kalau untuk gravitasi ya, Dek. Makanya tadi saya minta baik apa sih sebenarnya gaya sentrifugal kalau yang kalian pelajari di SMA minimal sudah ada dasarnya. Karena ini dipakai karena pemutaran bumi pada porosnya ini menghasilkan gaya sentrifugal. Nah, ini tuh mengurangi percepatan gravitasi sehingga membuat benda terasa lebih ringan di khatulistiwa. Menarik ya, jadi beda-beda ya gitu ya. Nah, variasi besarnya gaya itu dipengaruhi oleh massa benda, kemudian ada kecepatan sudut putar dan juga jari-jari putarannya. Di mana efek semu yang mendorong benda keluar dari pusat putaran dan berlawanan dengan arah sentrifugal. Makanya contohnya nih saya kasih contoh, tahu nggak wahana yang muter-muter itu ya? Saya kasih contoh di sini. Jadi sering terasa saat wahana berputar, tubuh seperti kayak terdorong keluar. Ini saya kasih contoh wahana yang putar-putaran ini loh, dia yang kayak ayunannya diputar kalau di Dufan apa di mana gitu ya. Tadi di pasar malam itu kan juga ada yang sering kayak gini ya. Nah ini maksudnya seperti ini. Nah kita lanjut ke apa sih gaya berat atau gravitasi itu gitu ya. Bedanya apa sih Bu gitu ya? Kalau gaya gravitasi sendiri itu adalah gaya tarik-menarik fundamental antara dua massa di alam semesta. Jadi ada dua benda yang berbeda. Ini contohnya aja ya gaya gravitasi ini maksudnya. Ini ada bumi di sini dan ini adalah benda lain yang contohnya saja kita ambil misalkan bulan gitu ya karena permukaannya nggak rata gitu, oke. Nah untuk gaya berat sendiri, gaya berat ini adalah manifestasi dari gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda di massa sehingga menghasilkan percepatan. Nah gravitasi ini itu kalau dikasih kain ke poinnya berarti fenomena tarik menarik secara umumnya ya. Nah kalau gaya berat berarti kekuatan yang menarik ke dalam bumi. Nah, satuannya keduanya ini adalah dalam Newton semuanya. Nah, rumus gaya berat. W sama dengan M kali G. W ini merupakan berat dalam Newton, kemudian M ini adalah massa bendanya, kemudian percepatan gravitasinya.
meter per second, di mana nilai G ini akan bervariasi karena lintang, ketinggian, dan rotasi bumi atau efek sentrifugal tadi ya. Kemudian ada vektor gaya berat. Gaya berat adalah besaran vektor ya. Jadi arahnya selalu menuju pusat massa yang menarik. Kalau di bumi arahnya sedikit menyimpang dari pusat karena gaya sentrifugal di lintang tertentu. Ini ada contohnya. Bisa kita lihat ya, ini ada contohnya kalau kita gambarkan seperti ini kalau di bumi. Kita lanjut. Satuan gaya berat. Ini ada gaya berat adalah gaya gravitasi pada massa benda. Satuannya dalam internasional ini adalah Newton. Dalam satuan geofisika biasanya percepatan gravitasi diukur dalam gal, dinamai oleh Galileo Galilei. Jadi untuk konversi satuan galnya, jadi satu gal itu sama dengan 0,01 meter per second. Kalau miligalnya sekian, kalau miogalnya sekian, jadi ketahuan nilainya sekian ya. Contohnya ini ya, turunannya ya untuk konversi satuan galnya. Jadi pentingnya satuan dalam pengukuran ini karena kenapa sih di fisika dasar kalian diajarin pertama itu adalah pengukuran, bagaimana pengukurannya, kemudian satuan dalam pengukuran, besarannya seperti apa. Ini karena nanti akan kalian pakai terus-menerus adik-adik. Jadi ketika nanti di geofisika sendiri itu ketika pengukuran di lapangan, itu kalian akan pakai terus satuan pengukuran, cara pengukuran, kemudian besaran satuannya seperti apa. Jadi makanya untuk pentingnya satuan dalam pengukuran ini, terutama di gaya berat ini merupakan memastikan akurasi, konsistensi, dan komunikasi ilmiah yang jelas ketika ada pertukaran-pertukaran informasi dari mungkin dari negara satu atau peneliti satu dan peneliti lainnya supaya sama maksudnya. Nah, terutama adalah pengukuran geofisika yang kecenderungannya lebih sensitif. Nah, kunci metode graviti itu salah satunya adalah variasi densitas. Nah, konsep atau prinsip kontras densitasnya banyak seperti apa sih Bu gitu ya. Nah, metode gravitasi kan biasanya mengukur variasi medan gravitasi bumi ya. Nah, di mana variasi ini terjadi karena perbedaan densitas antar batuan. Sehingga kontras densitas ini adalah perbedaan densitas batuan yang berdekatan A dan B ini deh. Nah, jadi makanya kunci untuk pemetaan dan interpretasi kondisinya itu menurut saya berdasarkan subsurface-nya. Nah, bagaimana kalau terjadi anomali? Biasanya kalau anomalinya bernilai positif ya, maka batuan densitasnya tinggi ya, Dik. Jadi mengindikasikan batuannya densitasnya tinggi. Jadi ini maksudnya masanya, penambahan massa di bawah permukaannya ini tuh ada gitu. Jadi sering terasosiasi dengan tinggian atau struktur yang lebih padat biasanya kalau anomali. Kalau dia anomali negatif itu biasanya batuannya itu densitasnya rendah dan ini biasanya mengindikasikan batuan densitasnya ini berarti pengurangan massa di bawah permukaannya karena dia sering berasosiasi dengan cekungan atau struktur yang kurang padat ke bawahnya. Nah, ini hukum gravitasi universal dari Newton ya. Seperti kata-kata kalau rumus dasar Newtonnya proposisi hukum Newton di mana setiap partikel di alam semesta saling tarik-menarik. Nah, gaya ini sebanding dengan hasil kali massa mereka. Jadi, gaya tarik-menariknya ini sangat berpengaruh untuk terjadinya gaya gravitasi yang ada di bumi. Kemudian gaya tarik berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara pusat massa kedua partikel. Ini ada contohnya ya. Ini kalau dia dengan bulan, kita coba. Ini gambarkan kalau dia gravitasi buminya sendiri ya, ini ya. Ini kurang lebih seperti ini rumusnya. Nanti kalian bisa pelajari, saya kasih materinya juga. Dan ini ketika dia dengan bulan. Jadi bagaimana sih medan gravitasi bumi gitu ya, medan gravitasinya ketika menyebabkan bumi ini gerakan percepatan dari bulannya itu seperti apa gitu. Nah, di sini itu bisa dilihat ya, kalau yang bagian bawah ini ada rumus bagian atas tuh ada Fg sama dengan GME MM dan juga bagi R pangkat 2 dari EM-nya tadi.
Jadi sebenarnya intinya ya, jadi gaya tarik semakin kuat jika masanya besar, tapi akan semakin lemah atau secara drastis jika jaraknya menjauh. Nah, ini tuh yang disebutkan ketika hukum Newton ya seingat saya ya. Jadi memang ada hubungan aksi reaksi yang bagian tengah. Yang ini ya. Ini aksi dan reaksi di bagian tengah ini ada prosesnya. Nah, di mana ini tuh menggambarkan yang sering yang di hukum Newton ketiga. Nah, ini paling sering yang disalahpahami oleh masyarakat, orang maupun ilmuwan karena sering. Perlu yang poin-poin yang dipahami adalah FEM itu adalah gaya tarik bumi terhadap bulan. Kalau FME berarti kan gaya tarik bulan terhadap bumi. Jadi, meskipun bumi jauh lebih besar daripada bulan, gaya tariknya ini sama besar. Ya, saya ulangin ya. Meskipun bumi jauh lebih besar daripada bulan, tapi gaya tariknya ini adalah sama besar. Jadi, misal bumi menarik bulan dengan kekuatan yang sama persis dengan bulan menarik bumi. Nah, pada rumusnya tadi bisa diperhatikan ya, rumusnya ini ada yang mengandung minus ini ya. Nah, ini tuh maksudnya hanya menunjukkan arah yang berlawanan ketika dia saling tarik. Ini yang sering dipahamin ketika pembahasan untuk yang Newton's Law ini ya, gitu ya. Kemudian ada dinamika yang gerak bulan di bagian kanan ya. Itu ada maksudnya di situ digambarkan adalah bagaimana bulan tidak jatuh menabrak bumi jika ditarik. Nah, coba lihat vektor yang panah yang di dekat bulan. Itu ada panah merah yang V itu ya. Itu merupakan kecepatan tangensial di mana kecepatan gerak lurus bulan. Nah, bulan ini ingin bergerak lurus ke depan. Sedangkan untuk panah hijau, ada itu namanya AM gitu ya. Itu adalah percepatan akibat gravitasi bumi yang arahnya tegak lurus menarik bulan ke arah bumi. Ya hasilnya berarti kombinasi antara ingin gerak lurus sama ditarik ke dalam. Sehingga menghasilkan gerakan yang melingkar. Nah, itulah yang bisa terjadi dengan orbit. Saya ulangi nih ya, panah merah tadi itu adalah kecepatan tangensial, kecepatan gerak lurus bulan. Jadi bulan ini pengennya gerak lurus ke depan. Sedangkan yang warna hijau itu adalah percepatan akibat gravitasi bumi. Arahnya tegak lurus menarik bulan ke arah bumi. Sehingga menyebabkan adanya gerakan melingkar orbit tadi. Gitu ceritanya. Ini ya. Kelihatan ya. Nah, tulisan yang hijau ini ya, itu maksudnya the Earth gravitational field is causing the moon to accelerate towards the Earth. Jadi medan gravitasi bumi menyebabkan bulan mengalami percepatan ke arah bumi. Nah, inilah yang menjaga bulan tetap pada orbitnya. Selanjutnya dibahas yang tulisan warna biru ini ya. The moon gravitational field is causing the Earth to accelerate towards the moon. Sebenarnya bulan juga menarik bumi. Nah, tarikan ini sebenarnya kalau kita pakai logika ya, Dedi ya. Jadi kalau pakai logika itu menyebabkan bumi sedikit bergoyang pada orbitnya. Yang paling nyata itu contohnya kalau kejadian pasang surut. Bumi pasang surut ya. Ketika air laut di bumi ada pasang, berarti air laut tertarik ke arah bulan. Gitu. Ini ada gambar lagi apel ya. Ini ada apel dikirim ini ya. Ada G-nya juga ini ya. Nah, ini tuh maksudnya apel kecil tadi bergerak dengan panah ungu yang gitu menuju ke pusat bumi. Jadi ini tuh menunjukkan bahwa hukum yang mengatur gerak bulan di angkasa adalah hukum yang sama persis dengan yang membuat apel jatuh dari pohon. Contoh ya praktek fisika yang kalian lakuin yang waktu bola, yang pertemuan pertama apa kedua saya lupa ya, yang kalian lepas bola itu ada yang dari atas ke bawah itu masih ingat? Nah itu tuh jadi menunjukkan bahwa hukum yang mengatur gerak bulan di angkasa adalah hukum yang sama persis yang membuat apel jatuh dari pohon. Ini paling gampang kalau kalian ya. Jadi Newton menyatukan fisika di bumi dan fisika di langit menjadi satu aturan universal. Jadi gambar satu yang fisika ini untuk tadi ya, kita tadi sudah dijelaskan bahwa inilah proses yang
kali terjadi miskomunikasi oleh banyak orang awam terutama ya. Ini tadi saya jelaskan dengan baik tadi ya. Jadi F ini gravitasi, G ini konstan gravitasi universal, M1, M2 ini merupakan massa benda, kilogram, jadi R ini merupakan jarak pusat massanya. Nah, selanjutnya dia terkait tentang hukum 2 Newton. Ini udah di UTS-in juga kan kalau nggak salah. Kemarin ya kalian ya, udah di UTS-in juga kan ini fisika kan. Jadi hukum 2 Newton ini menjelaskan bahwa gaya yang bekerja pada suatu benda akan menghasilkan percepatan. Percepatan ini berbanding lurus dengan besar gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Jadi semakin besar gaya yang diterapkan, maka semakin besar percepatannya. Maka semakin besar massa benda, semakin kecil juga percepatan yang dihasilkan. Ini adalah contoh rumus dari hukum 2 Newton, yaitu jumlah gaya atau sigma F, ini di mana massa dikalikan percepatan. Nah, aplikasi gravitasi dipakai hukum 2 Newton. Biasanya digunakan untuk memahami gerak benda di bawah pengaruh gravitasi, seperti dalam penentuan kecepatan satelit yang mengorbit di bumi. Jadi kita bahas percepatan gravitasi sebenarnya apa sih Bu percepatan gravitasi itu gitu ya. Nah, percepatan gravitasi ini dari derivasi rumus ya. Jadi percepatan gravitasi adalah percepatan benda akibat gaya gravitasi. Itu diturunkan dari hukum gravitasi universal by Newton dan hukum kedua Newton. Jadi G, C itu Jm per R pangkat 2, di mana G besarnya tadi itu adalah konstanta gravitasi universalnya ya. M itu adalah massa benda sumbernya, misalkan bumi. Kemudian R itu adalah jarak pusat benda dari sumbernya. Nah, ketergantungannya seperti apa sih Bu gitu ya? Bergantung pada massa sumbernya M tadi dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak atau R dari pusatnya. Jadi ketika massanya naik, maka percepatannya naik. Ketika R-nya naik, bisa jadi juga ini G-nya turun seperti ini. Nah, ini adalah perubahan terbaliknya seperti ini. Nah, independensinya seperti apa sih, Bu? Dia tidak bergantung pada massa benda uji. Jadi semua benda jatuh dengan percepatan yang sama di lokasi yang sama. Kadang massa benda uji M ini kadang juga jadi tidak relevan. Ini adalah contoh, ada beberapa postulat yang menyebabkan hal ini gitu ya. Selanjutnya, potensial gravitasi. Atau bisa kita sebut dengan U biasanya. Nah, jadi potensial gravitasi itu ada medan skalar, dan ada juga untuk medan gravitasi yang merupakan medan faktor. Nah, untuk potensial gravitasi adalah medan skalar yang mengasosiasikan setiap titik di ruang dengan energi potensial per unit massa. Jadi ini adalah usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan objek dari titik referensi ke titiknya tersebut. Jadi analog dengan potensial listrik sebenarnya. Jadi di mana massa memainkan peran muatan, maka medan skalar akan merepresentasikan nilai numerik dari setiap titiknya. Jadi potensial gravitasi karena medannya itu bersifat konservatif, maka medan gravitasi dinyatakan sebagai suatu fungsi atau skalar atau UR sebagai berikut. Ini rumusnya ya. Ini R-nya secara skalar ya. Jadi saya minus U, di sini R-nya juga pakai skalar, maka untuk nilai potensial skalarnya adalah minus G M1 per R, di mana potensial gravitasi dari massa M1. Jadi energi per massa jatuhnya. Dan untuk yang gravitasi, medan gravitasi adalah medan faktor. Medan gravitasi adalah medan vektor, di mana setiap titik di ruang memiliki vektor yang melambangkan arah dari magnitudo ya. Jadi percepatan gravitasi yang dialami oleh suatu benda. Di mana percepatan gravitasi atau G dapat diperoleh dari gradien negatif potensial gravitasi V. Nah, G sama dengan minus delta V tadi nih, dari sini tadi sebenarnya ya. Nah, ini adalah contoh pergerakan medan gravitasi bumi sehingga dia menarik seperti ini dengan vektor di mana Fg dengan rumus seperti ini. Maka tanda negatif artinya gaya tarik bumi ini menuju ke pusat. Tarik ke dalam. Seperti ini. Nah, kita lanjut. Wah, ini nih Bu, banyak banget nih rumusnya. Ini yang dicatat ya, jangan sampai ada yang lupa nanti siapa tahu tiba-tiba ada kuis ini keluar, kalian nggak bisa ngejawab, parah banget nanti kalian. Jaga-jaga. Jadi ini tuh terkait tentang
penurunan rumus fisika terhadap konsep medan gravitasi. Yang bagian atas dulu kita mulai dari bagian atas medan gravitasi ya. Dan gravitasi ini maksudnya itu menjelaskan apa sih sebenarnya medan gravitasi secara konseptual dan matematis ya. Jadi biasanya medan gravitasi ini didefinisikan sebagai gaya gravitasi atau F yang dialami oleh setiap satuan massa uji atau massa. Sederhananya ya, jadi kekuatan tarikan gravitasi pada titik tertentu. Nah, selanjutnya di bawahnya ada medan gravitasi bumi ya. Rumusnya GB, FM per GB dan segala macam ya. Ini adalah rumus khusus untuk di bumi. Nah, di mana G-nya ini itu adalah konstanta gravitasi universal, M-nya adalah massa bumi, kemudian R itu adalah jarak dari pusat bumi, dan tanda minus ini menunjukkan bahwa gaya ini bersifat tarik-menarik yang menuju ke pusat bumi. Selanjutnya ini ada lagi yang kalau kita bisa bilang ya, jadi kalau yang rumus yang atas ya tadi tuh ya, yang ini ya, ini maksudnya kalau mau kita bisa bilang, jadi medan gravitasi adalah kekuatan gaya F yang dirasakan oleh suatu massa uji. Nah, kalian bisa bayangkan contohnya saja seberapa kuat ruang di sekitar benda itu untuk menarik benda lain. Sedangkan kalau yang untuk yang kedua ini ya, atau medan gravitasi bumi itu kalian bisa ngebayangkan sama aja kayak misalkan rumus bumi, karena kita adopsinya bahwa bumi itu bulat ya, contohnya aja nih ya. Jadi arah yang menuju vektor itu keluar dari pusat. Kalau di R kurang R topi gitu ya, yang atas ya. Yang ini maksudnya yang R topinya ini maksudnya ada topinya ya, ini ya. Nah, ini tuh maksudnya bahwa tanda negatif yang bagian depannya itu menunjukkan bahwa gayanya berlawanan dengan F topi tadi. Jadi arah gaya gravitasi selalu menarik ke dalam, jadi menuju ke pusat bumi. Nah, kenapa kok ada tulisan gaya terpusat sini ya? Jadi akan ditarik terus seperti ini ada. Ini penggambarannya ini ya contohnya ya. Jadi kenapa kok ini gaya terpusatnya seperti ini? Nah, ambangannya seperti ini. Nah, ini tuh maksudnya gaya ini selalu mengarah ke satu titik pusat, ke titik nolnya tadi. Jadi kalau kita bisa bilang, jadi misalkan dari bagian nanti di bawah ya, jadi gaya terpusat center force, makanya F ini akan selalu menuju ke O. Jadi gaya gravitasi gaya sentral, makanya arah gayanya selalu menuju ke pusat massa. Nah, kalau dia pakai usaha atau work dalam lintasan, tadi ya, merupakan konsep gaya konservatif kalau nggak salah ya. Jadi nggak peduli apakah benda bergerak lurus atau melengkung gitu ya, garis putus merah tadi ini yang kelihatan situ. Nah, besar gaya yang tadi itu yang dilakukan gravitasi itu hanya bergantung pada jarak awal dan jarak akhirnya. Itu ada penurunan rumus di bawahnya tuh banyak banget ya. Ini ada hubungan energi dan usaha, di mana ada delta U, kurang U, dan segala macam. Ini menyatakan perubahan energi potensial adalah negatif dari usaha dilakukan oleh gaya konservatif. Ada substitusi gaya di mana gaya F diganti dengan rumus gravitasi M sama dengan kurang GM dan segala macamnya itu ya. Dan proses integral. Nah, ini yang paling agak ribet ya. Kita harus mengintegralkan 1 per R pangkat 2. Biasanya dalam kalkulus, integral dari R pangkat minus 2 adalah minus R pangkat minus 2 itu berarti minus R pangkat minus 1 atau minus 1 bagi R. Nah, ini biasanya itu ada batasnya juga ya. Jadi ada batas awal dan akhir, itu ada RI dan RJ. Jadi itu buat batas persamaannya. Jadi catatannya adalah ketika dia positif negatif di sini nilainya ini akan bergantung dengan konversi bagaimana kita menghitung kerja dari gravitasi atau kerja eksternal melawan gravitasi tadi. Jadi bisa jadi kalau misalkan kita pakai energi potensialnya ya, itu bisa bergantung dari situ. Nah, jadi misalkan kalau kita untuk yang hasil perubahan energi potensial ya, yang UF tadi ya, UF per UI tadi maksudnya hasilnya merupakan selisih energi potensial dari 2 titik. Nah, kalau energi potensial pada R,
Jadi titik awal dianggap dari jarak tak terhingga. Jadi RI jadi ke tak hingga. Makanya nilai 1 bagi tak hingga menjadi 0. Nah, makanya didapatkan rumus energi potensial gravitasi tadi. Jadi secara umum ya, kalau kita bahas dari fisika ya, kalau positif, tapi ketika dikonversi fisika umum, energi potensial jadi bernilai negatif. Kenapa? Karena merupakan gaya ikat ya, tarik-menarik. Jadi tanda posisi di gambar ini mungkin mengacu pada usaha yang diperlukan gaya luar untuk memindahkan benda. Jadi bukan usaha oleh medan gravitasi itu sendiri, kadang-kadang seperti itu maksudnya. Dan ini juga bisa kita lihat ya, misalkan ini juga bisa ditunjukkan juga bahwa misalkan tanda positif negatif juga bergantung. Misalkan dia kerja oleh gravitasi tadi, ya, atau kerja eksternal yang melawan gravitasi. Gitu maksudnya. Jadi kalau selanjutnya lagi yang bagian bawah ya, ini yang bagian bawah lanjutannya lagi ya. Ini tadi tak hingga udah ya, kita bahas. Sekarang yang paling bawah, potensial massa R pada posisi R ini adalah maksudnya. Jadi napas. Jadi asumsi kalau kita bisa baca tadi kan di atas ada tak hingga ya deh. Jadi kalau fisikawan itu bisa mereka itu ngebuat istilahnya kesepakatan bahwa jika benda berada jauh sekali di hingga tak hingga, maka pengaruh gravitasinya makanya 0. Tadi saya jelaskan sebelumnya ya, maka 1 per tak hingga sama dengan 0. Maka rumus di akhirnya tadi dengan menganggap titik referensi tak bernilai tak hingga tadi ya, sehingga bernilai 0, maka kita mendapatkan rumus tersebut. U tadi ya, JM massa bumi dikalikan massa untuk kerjaan dan juga dibagi oleh jarak. Jadi secara teknis biasanya kalau di buku-buku fisika atau buku-buku rumus umum gitu ya, ini menunjukkan bahwa benda tersebut terikat oleh gravitasi bumi biasanya. Nah ini tuh fokus pada besaran atau energi yang dikeluarkan. Jadi misalkan kalau secara umum semuanya ini tuh maksudnya adalah gravitasi adalah gaya yang menarik ke pusatnya. Dan energi yang kalian butuhkan untuk memindahkan, misalkan ya, kita memindahkan benda di angkasa, itu tidak peduli rutenya, hanya peduli pada ketinggian awal dan akhirnya. Jadi secara logika, semakin ada misalkan, coba ya, dari bumi itu jauh gitu ya, semakin jauh ada dari bumi atau R-nya membesar, maka energi kita semakin kecil atau mendekati 0. Kurang lebih seperti itu maksudnya di sini ya. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi nilai G. Pertama adalah nilai lintang. Nah, bentuk bumi tidak sempurna. Kan ada postulat yang bilang bumi itu bulat, bumi itu homogen, itu kadang tidak benar ya. Ternyata itu bumi berbentuk oblet spheroid, jadi dia pepat di kutub, kemudian menggembung di khatulistiwa. Jadi bukan bulat bola sempurna gitu, bukan. Dan perbedaan jari-jari. Jadi jari-jari bumi di khatulistiwa itu cenderung lebih besar daripada jari-jari kutub. Nah, inilah yang mempengaruhi jarak ke pusat massa. Tadi sudah ada kita sebutkan tadi ya, yang gaya sentrifugal ya. Makanya untuk efek sentrifugalnya di sini, biasanya rotasi bumi menciptakan gaya sentrifugal maksimum di khatulistiwa. Nah, ini biasanya mengurangi nilai G, di mana efek ini minimal di kutub. Dan variasi G ini merupakan kombinasi bentuk bumi dan efek sentrifugal yang menyebabkan gravitasi ini lebih rendah di khatulistiwa dan lebih tinggi di daerah kutub. Gitu ceritanya. Ini ya, contohnya ya. Ada lagi faktor yang mempengaruhi nilai G lainnya itu adalah elevasi adik-adik. Jadi hubungan G dengan jarak tadi ya. Jadi percepatan gravitasi atau G ini berbanding lurus dengan massa bumi dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari pusat bumi. Sehingga pengaruh ketinggian pada G, ketinggian atau elevasi ini lokasinya secara signifikan akan mempengaruhi nilai percepatan gravitasi. Jadi peningkatan ketinggian menambah jarak dari pusat bumi, sehingga nilai G-nya ini akan berkurang. Jadi ini saya bikin poin ya, jadi G berkurang seiring dengan elevasinya semakin naik. Ada namanya gradien udara bebas. Nah, ini biasanya menggambarkan perubahan gravitasi akibat variasi ketinggian tanpa memperhitungkan massa batuan di antara titik pengukuran dan datum. Biasanya koreksi udara bebas atau FAA, biasanya namanya koreksi free air correction, FAC tadi ya, tidak memperhitungkan material yang terdapat di antara stasiun dan permukaan datum.
Nah, ini bisa diterapkan untuk mereferensikan pengukuran gravitasi di ketinggian datum yang seragam. Ada lagi nih, faktor yang mempengaruhi nilai G, adanya pasang surut. Kenapa sih kok bisa ada pasang surut ya? Ini karena ada pengaruh benda langit. Jadi ada gaya tarik gravitasi dari bulan dan matahari yang menjadi penyebab utama pasang surut air laut, yang secara langsung mempengaruhi nilai gravitasi di permukaan bumi. Nah, meskipun massa matahari lebih besar, biasanya pengaruh bulan terhadap pasang surut ini dominan, karena memang jaraknya yang lebih dekat. Nah, interaksi ini menciptakan fluktuasi gravitasi. Seperti apa sih fluktuasi temporal nilai G-nya? Jadi, perubahan posisi relatif bulan dan matahari terhadap bumi ini menyebabkan variasi berkala pada tinggi muka laut dan medan gravitasi. Nah, jadi fluktuasinya ini membuat nilai gravitasi yang terukur berbeda dari nilai seharusnya tanpa mempertimbangkan efek pasang surut. Nah, pentingnya koreksi pasang surut apa sih sebenarnya Bu gitu ya? Jadi biasanya dipakai untuk survei geodetik gitu ya, dan batimetri. Biasanya koreksi pasang surut ini sangat krusial untuk mendapatkan data ketinggian permukaan laut dan dasar laut paling akurat. Nah, akurasi pengukuran batimetri dan data ketinggian air laut sangat bergantung pada penerapan koreksi pasang surut, di mana memastikan informasi yang adil untuk navigasi dan pengelolaan laut biasanya. Ada lagi nih, apa sih faktor pengaruh nilai G lainnya? Ini ada distribusi massa permukaan, di mana metode gravitasi ini mengukur variasi percepatan gravitasi akibat distribusi massa di bawah permukaan. Jadi dengan koreksi yang tepat, metode ini mengidentifikasi struktur geologi berdasarkan perbedaan densitas batuan. Jadi target utama kalau ketika dipakai di eksplorasi geofisika, biasanya ini untuk mengidentifikasi struktur geologi bawah permukaan, kemudian memetakan distribusi massa jenis batuan secara lateral. Kemudian mencari anomali gravitasi dari variasi densitas. Kemudian untuk mengetahui kondisi bawah permukaan dan sebaran rapat massanya biasanya. Nah, ini biasanya kita sering sebut dengan density variasi atau variasi densitas. Nah, ini tuh biasanya perubahan nilai G akibat intrusi batuan. Kenapa? Karena intrusi batuan sering memiliki densitas yang berbeda dari sekitarnya. Jadi perbedaan densitas ini menyebabkan anomali gravitasi lokalnya tadi. Jadi membantu identifikasi lokasi dan geometri dari batuan intrusinya gitu maksudnya. Nah, ada lagi pengaruh cekungan sedimen dan deposit mineral ya. Nah, di sini tuh biasanya cekungan sedimen lebih rendah densitasnya dan dari batuan dasarnya. Sedangkan untuk deposit mineral atau sulfida misalkan ya, nah seringkali memiliki densitas yang lebih tinggi ya Dede. Nah, jadi variasi densitas ini menciptakan anomali gravitasi yang dapat dipetakan, sehingga membantu delineasi cekungan sedimen dan lokasi deposit mineralnya. Nah, inilah yang biasa dipakai untuk biasanya untuk eksplorasi ya, eksplorasi migas, eksplorasi minyak, gas, dan lain sebagainya, atau bahkan mineral lainnya yang dicari gitu ya. Nah, tadi ini saya jelaskan ya, masalah bentuk bumi ini yang paling sering diperdebatkan ya, tentang bentuk bumi antara bulat, datar, ya. Jadi banyak yang topik-topik yang berkembang bahkan sampai saat ini ya di masyarakat, seperti apa sih bentuk bumi sebenarnya gitu ya. Jadi kalau berdasarkan hal itu masalah bentuk bumi itu karena terjadinya kompleksitas permukaan bumi. Jadi bumi memiliki bentuk yang sangat kompleks dengan keragaman topografi termasuk pegunungan, lembah. Jadi sudah jelas bahwa bumi bukan bola sempurna gitu maksudnya. Jadi bisa jadi untuk kebutuhan model matematis. Jadi makanya kadang untuk penentuan koordinat, jarak, pemetaan supaya akurat model matematis di sana ini diperlukan untuk referensi. Jadi makanya diperlukan adanya referensi khusus untuk terkait hal ini. Nah, ini contoh topografi ya. Jadi merepresentasikan permukaan fisik bumi yang sebenarnya. Jadi dengan fitur ilmiah ini namanya topografi. Nah, kalau kita pakai geoid ya, bentuk bumi itu kayak gini ada, saya bayangin. The real shape of the earth. Jadi model permukaan laut tata gobel seperti ini dipengaruhi oleh gravitasi dan massa. Bentuknya ini enggak beraturan. Tapi ketika dipakai untuk model matematis, maka yang dipakai adalah yang elipsoid ini ada di.
Jadi ini adalah model matematis yang paling sederhana berupa steroid oblet yang pipi di bagian kutub ya. Dan ini merupakan dasar perhitungan dalam geodesi yang dipakai. Selanjutnya bakal di geodesi juga bakal dipakai juga. Sebenarnya apa sih Bu geoid sih Bu, saya kurang paham gitu ya. Nah kalau gitu maksudnya ini adik-adik sekalian. Jadi geoid itu adalah permukaan ekuipotensial dari medan gravitasi bumi yang paling sesuai dengan permukaan laut rata-rata global. Jadi merupakan bidang ekuipotensial. Dan karakteristiknya biasanya bentuk fisik yang sebenarnya. Jadi permukaannya itu bergelombang karena adanya variasi gravitasi. Dan biasanya digunakan untuk perhitungan elevasi yang presisi. Nah, ini adalah contoh ellipsoidal ya untuk model ellipsoidal. Jadi dari ketinggian dari height ya. Bisa kita lihat contohnya ini. Ini ketika pakai geoid ya kan bentuk seperti ini. Ini kalau aslinya pakai ellipsoid, kalau berdasarkan geoid maka bentuknya seperti ini. Jadi sebelah kiri ini adalah bentuk fisik bumi yang sebenarnya, misalkan pakai topografi gitu ya, ada bentuknya begini ya, seperti ini. Nah, tapi ketika selanjutnya ellipsoid dipakai di ellipsoid atau pakai model geoid, jadilah seperti ini. Karena memang bentuknya kan nggak rata ya, ini dicari ini ya. Makanya ellipsoid tadi yang dibilang tadi ini ya, yang ellipsoid ini tuh dipakai biasanya untuk pemodelan matematis. Jadi kesimpulannya adalah kata kuncinya di sini bentuk yaitu tidak beraturan tidak memungkinkan kita untuk melakukan perhitungan matematis. Makanya dibentuklah metode ellipsoid tadi. Begitu. Ini contohnya ya. Jelas ya? Kalau terkait hal ini jadi seperti apa sih sebenarnya ellipsoidnya? Kalau kita lihat di situ ada yang mau mencoba jelaskan tentang ini enggak? Saya kasih poin 5 deh. Siapa angkat tangannya silakan. Selain yang sudah angkat tangan tadi sebelumnya silakan. Ada yang mau nyoba? Kan sudah saya jelaskan banyak tadi ya. Nah ini ada poin nih, saya kasih poin gratis 5 nih. Gratis loh saya kasihin poin. Silakan siapa mau mencoba menjelaskan terkait ini. Satu orang, ayo 5 poinnya siapa? Selain yang sudah menjawab dan sudah tadi ya, biar ada kesempatan buat teman-teman lainnya. Silakan. Jadi nggak cuma saya doang yang ngomong, ayo silakan. Yang sudah tadi nggak boleh angkatan lagi, udah. Regisnya udah, nggak boleh yang lain. Kasih kesempatan teman-teman yang lain. Biar ada kesempatan teman-teman lainnya untuk mendapatkan nilai juga. Silakan. Siapa? Silakan. Baru saya jelasin tadi yang terkait ellipsoid. Ayo. Hangus nih. Kalau nggak ada nih, hangus nih. Hangus nih. Nggak ada nih. Hangus ya. Walaski nggak ada nih teman-temannya. Nggak ada teman-temannya nih. Poin 5 lo lumayan loh. Coba Ali M. Furqan siapa? Silakan. Nyoba. Izin pembina. Dicoba jelasin. Siap izin pembina. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Catarnal Furqan dari kelas Geofisika 1A dan NPT 31250006. Mohon izin pembina, sebelumnya mohon maaf apabila banyak kesalahan nantinya Nggak karena apa-apa, ya, saya silakan. juga masih Namanya kan saya mencoba suruh untuk mencoba untuk memahaminya. menjelaskan ya. Silakan. Oke, jadi yang di sini tuh ada elipsoid ya. Jadi di elipsoid ini tuh apa ya? Mungkin permukaan matematis ya daripada bumi yang mana eh, di sini terdapat ada geoid, terus juga ada earth surface. Nah, di sini tuh geoid itu adalah permukaan yang dapat mempresentasi apa ya? Sebentar, geoid. Ayo. Geoid Tenang, itu saya kayak kesana dulu ya. Cuman kalau yang saya jawab permukaan yang gimana, mana kalau saya mendekati kasih poin sendiri. Dijelaskan maksudnya ini apa? Ayo. kalau yang oke. Jadi elipsoid itu adalah permukaan yang harusnya idealnya bumi gitu, yang mana biasanya dapat menjadi referensi daripada GPS biasanya. Dan di sini ada geoid. Geoid itu adalah permukaan
permukaan dari gaya beratnya bumi yang mana mendekati dari sea level gitu. Dan juga tidak beraturan ya, karena adanya variasi massa juga dan Baru juga saya jelasin tadi, densitas ayo. daripada bumi. Dan di Heeh. sini tuh ada ellipsoid height juga yang merah. Yang merah ini tuh yang mana ada titik tertinggi ya daripada ellipsoid, yang mana jelas terlihat di pada gambar tuh arahnya tegak lurus daripada ellipsoid. Dan juga ada orto orthometric height yang mana itu adalah tinggi titik terhadap geoid gitu. Dan di sini tuh biasanya tuh kalau misalkan di adanya tuh kayak di peta topografik yang mana merepresentasikan daripada ketinggian gitu, dan arahnya juga mengikuti gaya garis berat. Mm. Dan juga di sini ada geoid height ya, yang mana dari titik sini ke bawah, yang mana itu adalah jarak antara geoid dan ellipsoid, yang mana dapat bernilai mungkin positif atau negatif gitu. Mm. Eh, Oke, itu aja, Ali. ya, izin pembina mungkin itu saja yang dapat saya Oke. sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Oke, nggak apa-apa, Terima kasih makasih. pembina. Mas kita namanya ya. Terima kasih penjelasannya, nice. Ya, ada sedikit ada yang disinggung sedikit, oke, masih oke lah. Jadi nggak masalah. Jadi saya jelasin ya. Kalau mau catat silakan dicatat, karena saya nggak akan ulangin. Ini siapa tahu ada di ujian, pas saya nggak tahu loh ya. Jadi silakan dicatat. Dan ini juga saya juga belum tahu caranya buat ngerekam sih sebenarnya. Ini tadi saya juga belum bisa ngerekam, jadi saya bingung caranya ngerekam kalau pakai Google Meet ya. Jadi ya begitulah kira-kira. Jadi silakan dicatat aja terkait hal ini gitu ya. Saya coba jelaskan. Jadi maksudnya, sebentar saya coba jelaskan. Jadi ini tuh adalah contohnya yang paling penting terutama untuk geodesi nanti ya ketika pemetaan juga, karena ini tuh menggambarkan tentang hubungan antara 3 jenis permukaan dan bagaimana cara menghitung ketinggian yang akuratnya. Kan kadang kita sering tanya nih, kok kadang tinggi di GPS beda sama tinggi di peta topografi gitu ya. Inilah yang bisa menjawab sebenarnya. Jadi contoh ya, ini kan ada 3 lapisan permukaannya deh. Ada yang earth surface yang di atasnya ini, kemudian ada garis ellipsoid tadi dijelasin sama temennya juga, ada geoid. Ya. Jadi bumi itu punya 3 wajah yang berbeda. Kenapa 3 wajah yang berbeda? Karena contoh pertama, ini ada earth surface, jadi permukaan bumi fisik. Nah, garis hitam gelombangnya ini adalah tanah, gunung, lembah, tempat kita yang mijak. Sedangkan untuk yang ellipsoid ini adalah model matematika bumi yang lurus dan rata. Karena bumi tidak bulat sempurna, karena agak tadi biasa sudah dijelaskan sebelumnya ya, jadi agak gepeng di bagian kutub, maka ilmuwan membentuk bentuk lonjong atau elips ini supaya ideal agar mudah dihitung oleh komputer atau bahkan satelit, contohnya pada GPS. Nah, sedangkan untuk geoid nih ya, geoid ini, yang biru-biru ini, putus-putus ini adalah model bumi berdasarkan medan gravitasi. Jadi bentuknya yang bergelombang ini seperti permukaan air laut yang tenang. Jadi kamu seperti ini ya. Jadi garis geoid ini kadang berada di atas seperti ini, kadang di bawah seperti ini. Di bawahnya ellipsoid maksudnya, kadang berada di atas ellipsoid, bahkan seperti ini di atas, kadang berada di bawahnya ellipsoid. Nah, inilah bentuk asli bumi jika dilihat dari sisi gravitasinya. Seperti itu adik-adik. Jadi, kan karena ada 3 permukaan tadi, ini maksudnya HH ini N ini ya. Jadi kalau H yang kecil ini maksudnya adalah ellipsoid height. Jadi tinggi ellipsoidnya. Sini tadi ya, yang H tadi ini ya kecil ya. Nah, ini adalah jarak ellipsoid ini jarak dari ellipsoid hijau ini ke permukaan tanah. Siapa yang pakai? Biasanya angka yang dihasilkan oleh data GPS yang raw data. Jadi satelit GPS kan nggak tahu di mana permukaan laut, mereka hanya tahu model matematikanya doang, Dek. Jadi pakainya ellipsoid. Nah, kalau yang H besar ini maksudnya
Jadi adalah tinggi ortometrik. Jadi jarak geoid biru ke permukaan bawah. Jadi permukaan bawah tanahnya tadi. Siapa yang pakai? Biasanya ini dipakai, ini contohnya adalah tinggi di atas permukaan laut biasanya kalau dipakai ya. Ini biasanya kalau kita lihat di peta, contohnya misalnya kalau kita pakai apa ya, Google Earth. Ada yang pernah pakai Google Earth nggak? Nah, itu contohnya bisa pakai kayak gitu. Jadi atau plankton di puncak gunung misalkan ya. Ya inilah yang paling penting bagi manusia karena berhubungan dengan aliran airnya adik-adik sekalian. Nah, selanjutnya ada N. N biru ini, N di sini N. Nih. Nah, N ini adalah geoid height atau undulasi geoid biasanya namanya. Undulasi geoid di mana merupakan jarak antara elipsoid hijau ini dengan geoid yang biru ini. Jadi nilainya bisa positif kalau geoidnya berada di atas ellipsoid seperti ini di sini. Sorry, di sini. Di sini. Kok agak loading ya? Sini, di sini. Nah, bernilai positif kalau dia berada di atas ellipsoid. Sedangkan kalau dia berada di bawah ellipsoid seperti ini, maka nilai N-nya akan bernilai negatif, adik-adik. Jadi rumusnya H sama dengan H kecil kurangi N, maka ini adalah rumus untuk mendapatkan tinggi sebenarnya di atas permukaan laut. H tadi ya. Sehingga ketika kalian mengambil tinggi GPS dari H kecil ini, itu dikurangi dengan nilai koreksi geoidnya pada lokasinya tersebut. Misal, contohnya apa ya? Misalkan tadi Ali coba mau ngukur puncak bukit nih pakai GPS nih ya. Terus alatnya nunjukin 100 meter nih. Itu termasuk ditulisin di GPS itu berarti itu adalah H kecilnya. Padahal di lokasi itu geoidnya misalkan dia berada di 10 meter di bawah ellipsoid. Jadi kan kalau di bawah ellipsoid berarti kan nilainya N besar sama dengan minus 10 ya. Jadi maka tinggi sebenarnya H-nya ini adalah 100 dikurangi minus 10. Berarti jumlahnya adalah 110 meter. Gitu. Sampai sini clear ya? Seperti itu tadi penjelasannya. Tadi udah pelan-pelan kan ya, nggak kecepatan tadi saya ngejelasinnya kan ya? Udah oke lah ya? Semoga nggak kecepatan saya ngejelasinnya tadi ya. Kurang lebih seperti itu ada konsepnya. Untuk yang terkait ini. Lanjut. Ellipsoid referensi. Ibu menjelaskan apa sih ellipsoid? Nah, ini kita coba jelaskan. Ellipsoid referensi. Ya. Ellipsoid referensi ini merupakan definisi model matematis bumi. Jadi, ellipsoid referensi adalah model matematis sederhana yang digunakan sebagai acuan untuk perhitungan geodetik dan geosains bisa dipakainya. Jadi ini merupakan bentuk perkiraan bumi yang lebih mudah dikerjakan daripada kalau kita pakai geoid. Gitu. Jadi bentuk geometrisnya sederhana, jadi gampang. Nanti nggak ikuti rotetnya elips aja. Karena ellipsoid referensi adalah ellipsoid revolusi ya, ini ya, yang merepresentasikan bentuk bumi yang tepat di bagian kutub nih. Jadi seperti ini kalau dipotong buminya kayak gini maksudnya. Nah, ini biasanya dipakai untuk acuan perhitungan gaya berat normal. Jadi ellipsoid referensi ini bisa dipakai untuk perhitungan gaya berat normal. Jadi nilai teoritis gaya berat pada permukaan ellipsoid. Nah, biasanya penggunaan ini untuk dalam sistem referensi geodetik. Biasanya untuk permukaan referensi standar dari untuk penerima GPS untuk menghitung elevasi, kemudian jarak dari ellipsoid ke referensi tadi. Tadi ya sudah saya jelaskan ya. Ini contoh yang saya ambil dari ada promosi barang kemarin ke saya dikirim. Ini kebetulan pas persis banget. Dia mau ngejual alat gravity gitu deh. Terus akhirnya ini ada contoh bagus banget yang kalau kita ngebandingin antara geoidnya kayak gini. Kayak saya ambil. Maaf sumbernya saya nggak hilangkan karena ini hak milik mereka, jadi tetap saya harus masukkan ke sini. Jadi ini dia jualan alat gitu ceritanya. Jadi saya masukkan ke sini.
Jadi untuk materi gravitasi dia jual geopotensial gravitasi waktu itu. Jadi kok menarik kayaknya saya masukkan ini. Jadi biar ada sumbernya juga tetap saya masukkan karena siapa tahu dia ada hak ciptanya atau gimana juga saya kurang paham. Nah, posisi relatif geoid pada elipsoid. Jadi elipsoid itu referensi matematisnya secara halus untuk posisi horizontal, lintang dan bujur. Sedangkan geoid ini ya, maksudnya saya pakai yang singkat-singkat ya maksudnya ya. Jadi geoid ini merupakan permukaan ekuipotensial gravitasi bumi yang mendekati muka air laut rata-rata global. Kemudian untuk GNSS atau GPS ini menghasilkan tinggi di atas elipsoid, bukan geoid. Nah, ketika untuk konsep ondulasi geoid atau jarak vertikal, maka perbedaan tinggi ini antara geoid dan elipsoid referensi. Jadi, untuk ondulasi tadi ini digambarkan dengan gelombang halus pada permukaan laut tentang imajiner. Jadi diperlukan konversi tinggi elipsoidal ke tinggi ortometri. Nah, pentingnya apa untuk geodesi berkonversi? Biasanya ini kritis banget untuk pengukuran vertikal akurat dalam survei atau pemetaan. Nah, biasanya misalkan perbedaan tinggi GNSS versus dengan muka air laut. Dan esensial banget untuk sistem referensi vertikal yang konsisten ada. Ini tadi ya, untuk gaya berat normal atau ini, ya seperti ini. Rumusnya kalau pakai GRS atau pakai WGS 84 ini seperti ini. Jadi nilai gaya berat teoritis pada referensi elipsoid itu gaya berat normal adalah besar nilai gaya teoritis di elipsoid yang diturunkan dari persamaan normal. Jadi ini adalah model matematika untuk penelitian gravitasi bumi yang ideal digunakan sebagai referensi untuk menghitung anomali gravitasi. Dan di mana ini adalah termasuk matematis yang ideal karena memang dipakai ada yang loading sebentar ya, karena memang digunakan untuk model gravitasi bumi untuk menghitung anomali gravitasinya, dan ini pun juga tergantung pada posisi lintang ya. Jadi nilai gaya berat ini bervariasi dengan posisi lintang di permukaan elipsoid, sehingga ini mencerminkan bentuk bumi yang tepat dan efek rotasinya. Selanjutnya konsep anomali gaya berat. Nah, ini ada namanya pakai persamaan Laplace ya. Jadi definisi anomali apa sih sebenarnya Bu gitu ya. Nah, kalau definisi anomali ini adalah anomali gaya berat perbedaan antara nilai terukur dan nilai teoritis atau acuan di suatu lokasi, dan biasanya mencerminkan variasi densitas bawah permukaannya. Jadi persamaan anomalinya rumusnya seperti ini untuk yang Laplace ya. Jadi untuk persamaan Laplace ini berlaku di permukaan. Jadi menunjukkan bahwa anomali terkait dengan distribusi massa anomali di bawahnya. Jadi biasanya dipakai untuk interpretasi data lapangan untuk mengukur variasi medan gravitasi. Dan ini dihasilkan dari perbedaan densitas batuan yang biasanya direfleksikan dalam peta anomali. Peta anomali gravitasi gitu biasanya. Dan biasanya untuk mengukur atau mengidentifikasi struktur geologi bawah permukaan. Jadi anomali gaya berat menjadi kunci dalam geofisika untuk memahami struktur geologi bawah permukaan berdasarkan selisih gravitasi yang terukur dan teoritis. Nih jenis pengukurannya itu ada 2. Di gravitasi itu ada 2. Jadi ada pengukuran absolut di mana prinsipnya itu mengukur langsung nilai sebenarnya dan mengacu pada nilai standar pasti, ada acuannya. Biasanya pakai gravimeter absolut. Itu berbasis pada konsep Newton yang jatuh bebas tadi dia. Kalau ada lagi namanya pengukuran relatif. Jadi pengukuran relatif itu Jadi ada mengukur perbedaan relatif dan acuan, di mana hasilnya ini komparatif. Jadi tidak selalu sesuai dengan ukuran aslinya. Nah, kalau alatnya itu biasanya ada gravimeter relatif dan juga untuk mengukur variasi kecil gaya berat di lokasi. Jadi pengukuran absolut itu memberikan hasil yang pasti berdasarkan standar. Kalau yang relatif itu adalah pengukur perbedaan pada titik acuannya. Jadi ada perbedaannya gitu. Tahapan koreksi ini cuma sekilas aja saya jelasin ya. Saya nggak bisa jelasin banyak kan nanti kan ada mata kuliahnya sendiri deh. Jadi saya cuma akan menjelaskan secara garis besarnya saja.
Jadi untuk tujuan anomali geologi biasanya untuk mengidentifikasi anomali gravitasi untuk dari struktur geologi bawah permukaan, di mana untuk memisahkan sinyal geologis dan non geologis. Jadi ini ada namanya koreksi drift alat. Ini menyesuaikan penyimpangan pembacaan alat yang berubah seiring waktu karena faktor internal. Ini biasanya karena dilakukan pengukuran berulang, biasanya 10 kali minimal itu biasanya. Ini terpengaruh oleh stabilitas alatnya. Nah, kemudian ada koreksi pasang surut. Ini menghilangkan pengaruh gaya gravitasi bulan dan matahari pada pembacaan yang berfluktuasi berdasarkan waktu dan lokasi lintangnya. Nah, ini ada pengaruh gaya eksternalnya. Kemudian ada koreksi lintang. Nah, koreksi lintang ini memperhitungkan variasi gravitasi bumi akibat bentuk elipsoid dan rotasinya, di mana gaya berat lebih kuat di kutub. Ini yang berpengaruh adalah geometri buminya. Dan lagi ya nih ya, koreksi udara bebas, free air correction FAC, maksudnya namanya kalau bahasa Inggrisnya, free air correction FAC. Jadi mengoreksi penurunan gaya berat seiring dengan peningkatan ketinggian dan mengasumsikan tidak ada massa di antara stasiun dan datumnya. Nah, kalau untuk koreksi Boger, jadi Boger correction di mana mengkoreksi efek gravitasi dari massa batuan antara stasiun observasi dan datum referensi yang diumumkan, dipengaruhi oleh massa batuan. Kalau tadi koreksi udara bebas dipengaruhi oleh ketinggian, kalau koreksi Boger itu terpengaruh oleh massa batuan. Kalau yang koreksi medan ini memperhitungkan efek gravitasi dari topografi yang nggak teratur. Ini tuh bukit dan lembah ya biasanya ya di dekat stasiun observasi. Ini namanya koreksi medan atau terrain correction yang dipengaruhi oleh topografi. Nah, secara umum pemanfaatan data gaya batuan dipakai untuk ini. Jadi ada studi geodesi bentuk bumi, kemudian ada studi regional struktur kerak bumi, dan ada juga untuk eksplorasi sumber daya migas dan mineral, dan bahkan ada yang untuk geotektonik dan arkeologi. Jadi untuk mendeteksi struktur terkuburnya seperti apa. Kadang juga dipakai untuk eksplorasi migas, di mana untuk penentuan geometri cekungan sedimen, biasanya untuk bentuk ukuran kedalaman, cekungannya seberapa banyak, areanya akumulasi hidrokarbonnya seberapa banyak. Tadi ada identifikasi struktur geologi besar, biasanya untuk sesar, antiklin, dan biasanya ada perangkap migas gitu biasanya. Jadi emang krusial untuk penempatan sumber eksplorasi. Tadi sudah saya jelaskan ya, deteksi kubah garam tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi memang ada efek seret, kemudian ada penipisan lapisan di atasnya, bahkan ada pergeseran sumbu refleksi pada seismik biasanya. Dan untuk contoh peta anomali Boger, contohnya seperti ini ya, palingnya seperti ini contohnya, kalau dipakai di 3D, jadi digunakan untuk mengidentifikasi variasi densitas batuan di bawah permukaan bumi dengan membantu delineasi struktur geologi di atasnya. Nah, ada juga kadang dipakai untuk aplikasi eksplorasi panas bumi atau geotermal. Jadi kurang lebih pendeteksian seperti ini, jadi materi ada pendeteksian sumber panas, kemudian pemetaan jalur fluida panasnya, itu biasanya terbentuk akibat sesar, kemudian ada monitoring massa air tanah atau uap juga ada. Dan juga biasa dipakai untuk studi tektonik maupun vulkanologi ya. Jadi memang dipakai untuk mengecek ketebalan kerak bumi, kemudian zona subduksinya, jadi memahami bagaimana dinamika pertemuan lempeng di dunia. Jadi memang studi ini penting untuk identifikasi zona subduksi dan variasi ketebalan kerak bumi akibat proses tektonik. Dan ini studi dapur magma atau densitas magma. Di sini tuh menganalisis karakteristik magma yang melalui abu vulkanik, di mana krusial untuk memahami sifat magmanya, termasuk densitasnya, dan prediksi aktivitas vulkanisnya ke depannya seperti apa. Dan ada konsep isostasi dan keseimbangan kerak, di mana keseimbangan gravitasi antara kerak bumi dan mantel, di mana kerak tadi kan seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya di arus konveksi, kerak kan mengapung ya di atasnya mata tadi ya. Jadi ini berdasarkan ketebalan dan kepadatannya. Ini diperkenalkan oleh C.E. Dutton, salah satu ilmuwan pada masa itu. Nah, paling kurang lebih seperti tadi hasilnya terakhir. Itulah materi dari saya. Gimana? Ada yang ingin tanyakan? Hari ini jangan banyak-banyak ya. Saya lagi agak capek, saya baru pulang, belum istirahat. Paling saya kasih 2 pertanyaan aja deh, boleh? Kalau ada yang mau nanya gitu. Silakan, kalau ada yang mau nanya 2 orang mungkin silakan. Siapa? Mangga.
Saya nggak sebanyak kemarin ya pertanyaannya ya. Asli saya baru balik capek banget. Jujur nih saya jujurnya agak lumayan capek banget. Saya baru balik langsung ngajar. Jadi mohon dimaklumin. Jadi pertanyaan malam ini cuma dulu ya, gitu ya. Fregesia, boleh nggak ya nanya selain Fregesia? Boleh nggak? Kasih kesempatan temannya yang belum maju, gitu ya Fregesia. Maaf ya. Fajar, ayo Fajar. Siap Pemina. Fajar dulu. Maaf ya Fregesia ya gantian ya, biar teman-temannya kebagian nilainya juga. Siap Pemina. Oke. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Cataruna Muhammad Fajar Ramadan, kelas Geofisika 1A, asal dari Pesawaran Lampung. Mohon izin pembina. Jadi di slide awal tadi saya sempat notice di mana salah satu penggunaan metode gaya berat itu menggunakan metode digunakan untuk mencari atau mengeksplorasi geotermal pembina. Sedangkan kalau geotermal menggunakan sumber panas bumi pembina. Tapi tadi dari pembina sampai akhir kan berhubungan dengan densitas batuan dengan ketinggian yang berbeda-beda. Untuk mencari geotermal sendiri saya masih mencari gitu pembina korelasi antara metode gaya berat dengan mencari geotermal sendiri. Mohon arahannya pembina untuk mengukur geotermal menggunakan metode gaya berat pembina. Siap, terima kasih pembina. Kalau overall untuk geotermal saya agak kurang paham ya, kalau dari saya pribadi ya, karena memang saya nggak fokus itu karena kita kebiasaan ya seperti kayak Bu Fatma waktu pas informasi kemarin ya, jadi kita memang tidak terlalu in ke situ, tapi kurang lebih kalau saya coba jelaskan yang sepengetahuan saya ya Dek, jadi belum tentu juga benar, siapa tahu juga saya kalau salah mohon ditambahkan gitu ya. Jadi kalau dari saya sendiri untuk pada prinsipnya ya, kan kalau untuk metode gaya berat biasanya kan dipakai untuk eksplorasi geotermal ini karena fisiknya ini kita ngambilnya adalah mencari perbedaan densitas massa jenis batuan di bawah tanah. Itu kan akan kalian pelajari ketika di fisika batuan, kalau nggak salah nanti bakal kalian pelajari. Kenapa kok dipengaruhi oleh fisika batuan? Densitas batuan, soalnya di fisika batuan di bawah. Terus jadi sebenarnya prinsip dasar ya, panas itu akan mengubah densitas batuannya. Jadi batuan panas dan batuan dingin ya. Jadi kalau batuan panas itu berarti atom magma cair itu cenderung memuai. Sehingga kan densitasnya jadinya lebih rendah ya, Dek. Jadi lebih ringan daripada batuan dingin di sekitar kasarannya gitu. Nah, berarti kan kalau itu kan terdapat fluida panas ya. Jadi ada air panas atau uap dalam reservoir juga memiliki densitas lebih rendah daripada air yang lebih dingin tadi. Makanya ketika ada rekahan patahan, ini biasanya ada zona hancuran batuan, di mana tempat air panas ini mengalir, ada rongga-rongganya gitu deh. Nah, inilah yang bisa nyebabin kalau kita pakai logika, kenapa kok densitasnya bisa berkurang? Ya tadi terkena rongga-rongga itu deh. Kan tadinya batuan rapat nih, batuan rapat gini, anggaplah kayak apa ya? Sorry, ini ada tolak angin. Contohnya gini ya, ini kan rapat nih, ketutupan segel ya. Tapi ketika dia kena panas kan pasti ini melewat nih ya. Dia kan ada ruang-ruang di dalamnya itu. Nah itulah yang rongga-rongga itu yang menyebabkan densitasnya berkurang. Sehingga kalau kita gabungkan gaya berat tadi dengan ketika dipakai untuk dipakai untuk geotermal, ini bisa dibilang sistem panas bumi ini juga berasosiasi dengan anomali gravitasi yang rendah atau low gravity anomali. Ini bisa juga. Jadi sebenarnya apa sih ya target yang diambil gitu ya? Karena memang kalau kita melihat dari patahan geologi biasanya ya ini tuh air panas, jalan tolnya air panas untuk naik dari dalam bumi ke dekat permukaan. Jadi makanya kenapa kalau kita ngecek jalur panas, jalur cairan, kemudian struktur kawahnya atau kaldera gitu ya, misalnya kalau kita bilang ya. Jadi memang itu gaya berat ini bagus banget dipakai karena bisa metain pinggiran kalderanya tadi itu atau yang istilahnya kayak lapangan geotermalnya kalau bekasnya itu Dek vulkanos itu loh Dek, namanya kaldera. Nah itu bisa dipetakan Dek. Jadi ketika dia tertimbun tanah kan kita nggak bisa lihat dengan mata telanjang ya, makanya itu dipakainya data gravitasi tadi. Nah contohnya saja misalkan kalau untuk geotermal kalau yang pernah saya baca nih ya, kalau nggak salah itu contoh
gravitasi antar waktu itu pakai 4D, jadinya 4 dimensi. Jadi kan bisa pakai 3D nih. Nah, kalau dia pakai antar waktu ini bagus banget. Ini biasanya kalau dipakai di pembangkit listrik tenaga panas bumi yang untuk geothermal. Jadi biasanya kan kalau dari PLTP itu dia bakalan eksplorasi ya, nyari ya. Nah, itu kan pakai monitoring. Nah, ini contohnya saja misalkan misalkan di sini ada masalah nih di PLTP-nya ini dia ya. Ini pakai logika saya sih ya. Jadi nggak perlu benar banget, saya nggak tahu ya. Jadi saya coba pengalaman saya. Jadi misalkan saat uap air diambil terus-menerus kan untuk memutar turbinnya kan. Ini logika aja ya, kita pakai logika ya. Jadi uap airnya diambil terus-menerus nih, dipakai untuk gerakin turbinnya. Kan karena uapnya diambil terus-menerus nih. Jadi kan massa di dalam bumi kan berkurang nih. Nah, kalau air hujan nggak cukup cepat ngeganti, tanah kan bisa ambles. Nah, ini bisa jadi subsidence ini tadi nih. Nah, solusinya, caranya gimana? Nah, biasanya kalau ada orang geofisik ataupun ada surveyor atau yang insinyurnya gitu ya, dia akan melakukan survei gaya berat biasanya deh. Kenapa? Ini dia akan secara berkala, entah berapa bulan sekali, 6 bulan sekali atau berapa, atau mungkin bisa per tahun gitu ya. Karena misal nih, nilai gravitasinya turun di satu titik misalkan gitu, itu berarti massa airnya itu hilang, kosong. Makanya kan nggak ada nilai gravitasinya dan ini turun gitu kan ya. Nah gitu. Kalau nilai gravitasinya stabil, berarti air yang terinjeksi ke dalam tadi itu seimbang dengan yang diambil. Jadi kategorinya sebagai aman. Jadi nggak akan ada subsidence tadi itu adek. Gitu kurang lebih. Jadi kalau kita bisa lihat misalkan kalau pakai pakai logika ya tetap intinya karena sumber panas tadi itu ada heat source tadi itu kayak kantong magma tadi itu ya, itu dipakai. Jadi kadang suka muncul tuh kubah anomalinya rendah tadi itu deh. Makanya batuan itu bisa dipakai cat destilasnya itu lebih ringan dibanding batuan padat sekitarnya. Nah, itulah yang reka-rekaan tadi itu yang bisa bikin kan uap yang diambil kan kosong kan ya. Nah, itu ada celahnya itu tadi ya, bisa bikin subsidi dan bisa apa. Nah, makanya dipakailah metode gaya berat ini untuk geothermal tadi. Gitu Manjar. Ini kalau dari saya ya. Kalau dari pemahaman saya sendiri, kalau kita pakai logika dengan contohnya gitu ya, dan teman-teman saya kebetulan kerja di geothermal, ceritanya kayak begitu misalkan, kayak gitu aja, Jar. Clear sampai sini, Jar? Siap, terima kasih Pembina, clear Pembina. Oke, thank you Fajar. Selanjutnya yang kedua tadi siapa sih ya? Tadi kan sudah. Tadi kedua tadi ada tadi siapa? Pengajuan angkat tangan terakhir nih. Silakan. Maaf ya, hari ini kita nggak banyak-banyak ya, sorry banget nih. saya baru balik dari pagi, saya baru balik. Jadi malam ini ya seperti biasa sebenarnya tiap hari juga kayak gini kalau kita pas kuliah malam, cuma kayaknya berasa agak kurang enak, makanya saya nunjukin tolak angin. Jujur nih, kayaknya agak kurang enak tadi. Ada satu lagi pertanyaan, silakan terakhir, mangga. Biasanya pada seru nih, pada nanya nih biasanya nih. Kalian kalau di mata kuliah dosen lain juga begini, nanya juga kayak gini, atau pada takut juga, tetap nanya juga? Siap. Siapa yang menjawab? Tanya Pembina. Ini kayak gini juga Pembina, terutama di I see. Kan I mean nggak semua dosen yang mau kayak storytelling kayak gini cerita kalian gitu kan, kayak semua gitu loh maksudnya. Dengan tipe-tipe banyak dosen gitu maksudnya. Oke, siapa? Terakhir deh, satu lagi deh. Boleh deh, satu kali siapa? Silakan. Ini frekuensi lagi mati lampu. Sedih bener. siapa Itu Pembina? mati lampu deh. Lagi kurang pencahayaannya Pembina, dicari di yang lain nggak bisa Pembina. Saya kira kenapa kok pakai satu center kelihatan dari sini. Oke, yang lain. Silakan pertanyaannya. Jangan yang udah. Ayo, siapa lagi yang ingin bertanya? Silakan. Silakan. Ada? Terakhir, ayo. Tadi ada yang angkat tangan. Tadi siapa ya? Ya, tadi setelah kamu tadi ada yang angkat tangan, siapa ya tadi? Ada yang lihat nggak tadi siapa? Siap, tadi Syauki Pembina. Siapa? Syauki Pembina. Mana Shogi? Kok menghilang kok, Dek? Kemana?
Orlando ini beneran kan yang jahat ini Izin anak ini? Bina. Siapa? Yang Izin. nama nickname Siapa, Izin Wika? bertanya Bina. Ya, Siap Bina. Nama silakan. Cataruna Ahmad Syafri Jakarta. Izin bertanya Bina. Untuk gravitasi kan merupakan pengertian dari gaya tarik menarik dari dua benda. Apakah ada persyaratan lain dari hal tersebut, dalam artian jika memang hanya itu syaratnya, berarti apakah jika ada dua benda di luar angkasa, entah itu asteroid atau sebagainya, maka dua benda itu bisa saling tarik menarik atau bagaimana Bina? Apakah ada hal lain yang di prasyarat, misalkan kayak masa tertentu jadi suatu benda agar bisa menarik suatu benda yang lainnya, atau ada hal lainnya yang bisa menjadikan tersebut sebuah gravitasi? Apa ya? Oke, thank you pertanyaannya. Tadi siapa namanya panggilannya, Dek? Sorry. Syauqi Bina. Siapa? Syauqi. Syauqi. Oke. Soalnya di Siap, nama Bina. itu Wikarta gitu kan. Jadi saya pikir Wikarta juga. Nama belakang sorry, Bina. sorry. Aduh, kayak ini kalau bikin nama-nama agak ini nama depan lah. Jawabannya kalau menurut saya pribadi ya bisa jadi ada. Karena memang meskipun kita berdiri di bumi ya, walaupun gaya tarik bumi yang paling dominan ya, gaya tarik dominan tadi ini ya, misalkan, tapi juga bulan, matahari, bahkan planet-planet lain juga ada yang memberikan gaya tarik dari ke kita ke bumi gitu ya. Karena kalau dalam konsep fisika ataupun geofisika ya, jadi pengaruh benda langit ini sangat penting dan nggak boleh diabaikan biasanya. Contoh misalkan kayak tadi ada saya jelaskan juga sebenarnya sih ya, pengaruh bulan dan matahari ya. Jadi ada gaya pasang surut apa tidal force. Nah itu biasanya pengaruh benda luar angkasa yang paling kuat ini ya pakai ini. Ini pakai hukum Newton yang tadi ya. Jadi memang ada setiap benda bermassa akan menarik benda yang lain. Bulan menarik bumi, matahari menarik bumi. Jadi ada tarikannya nih. Makanya efeknya ini tarikannya nggak seragam biasanya. Jadi sisi bumi yang menghadap bulan ditarik lebih kuat daripada inti bumi, dan untuk inti bumi ditarik lebih kuat daripada bulan yang daripada bumi yang membelakangi bulan, logikanya ya. Jadi makanya akibatnya ketika bumi ini, terutama air lautnya ya, itu akan menjadi lonjong ketarik. Nah inilah yang biasa menyebabkan pasang surut air laut biasanya deh. Ataupun juga ada pasang surut tanah juga pengaruh nih kalau untuk yang pengaruh bulan dan matahari ya. Nah ini tuh kalau nggak salah daratan kita ya, jadi itu sering naik turun 30-40 cm setiap hari, itu akibat tarikan bulan nih. Walaupun kita kadang nggak ngerasain gitu deh biasanya. Atau juga bisa jadi ada pengaruh eksternal lainnya, contohnya saja planet lain deh contohnya ya. Jadi kayak ada perturbasi planet, contoh kayak planet apa ya? Kalau Jupiter, Venus yang gede-gede ya. Itu sebenarnya sangat kecil sih, hampir mendekati 0 sih, tapi kalau untuk orbit bumi pengaruhnya besar kalau jangka panjang biasanya. Contoh misalkan kayak Jupiter, Saturnus kan massa planetnya kan gede ya. Jadi gaya gravitasinya mereka agak sedikit mengganggu banget kalau ada orbit bumi yang mengelilingi matahari ini. Kalau nggak salah sih ada namanya, sebentar saya ingat dulu, namanya siklus, ada siklusnya itu namanya di geodesi itu deh. Nanti kalian kan nggak dapat materinya kok, kalau nggak salah itu Milankovitch kalau nggak salah, Rusia nemuin itu. Jadi ada tarikan antar planet ini tuh bisa menyebabkan perubahan pada kemiringan sumbu bumi ini, dan bentuk orbit bumi jadi lebih lonjong atau bakal lebih bulat dalam siklusnya itu dalam ribuan tahun biasanya. Dan kadang juga itu kayak model rotasi bumi tadi ya, sebenarnya itu kadang kan tadi kan sudah saya jelaskan ya, ada gaya sentrifugal tadi ya. Nah kalau misalkan dia sendiri itu ada pergerakan ya, kadang itu enggak, yang sering disalahartikan. Jadi sebenarnya bukan benda langit yang lainnya, tapi juga kadang buminya sendiri yang ada apa istilahnya ya, gravitasi bumi sama gaya sentrifugalnya. Jadi kan kalau gaya gravitasi murni kan berarti kan gaya tarik ke pusat ya, ke pusat bumi gitu ya. Nah kalau gaya sentrifugal kan berarti lemparan keluar akibat perputaran buminya. Nah kalau contohnya saja misalkan Khatulistiwa kan kalau putaran buminya kan paling kencang tuh ya. Jadi gaya lemparnya
Nah, kalau di kutub hampir nggak ada gaya lempar, makanya gaya berat ini paling besar di kutub. Jadi kalau ya 0,5%-an lah. Kalau kamu, ini contohnya nih paling gampang nih deh, kalau kelihatan dari gravitasi kok bisa beda gitu, bisa beda nggak sih tepatnya dari faktor lainnya. Contoh nih, kamu bawa emas 1 kilo deh, emas 1 kilo. Contohnya saja ya gitu ya, siapa Shoki ya, Shoki beli emas nih di satu tempat gitu ya, beli 1 kilo, asik 1 kilo guys, berapa sekarang harganya ya? Ada yang tahu harga per gramnya berapa sekarang emasnya, tinggal dikaliin aja ya, gitu kan? Nah, kalian bisa bayangkan kalau kamu timbang di Jakarta itu bakal jauh lebih berat dibanding kalau kamu di kutub utara nukar emas. Kalau pakai neraca pegas presisi ya, karena tadi tuh kalau di kutub dia bakal gaya beratnya paling besar. Tapi kalau kamu di Jakarta kan gaya beratnya semakin kecil, jadi kalian emasnya bakal jauh lebih berat. Itu contohnya aja. Jadi kalau ada faktornya sebenarnya nggak selalu di eksternal aja ya. Kalau kita lihat ya, selain aktivitas planet dan lain sebagainya, itu nanti bakal kalian pelajari ketika di geodesi. Jadi semesta kita itu nggak cuma planet-planet kecil, itu ada lebih besar lagi. Dan itu sangat banyak, dan itu ada orbitnya semua. Dan itu berpengaruh satu sama lainnya deh. Nanti kalian akan dapat materinya itu di semester 3 berarti nanti. Di pendahuluan setelah geodesi itu kan dijelaskan bagaimana gaya berat geoid dan kawan-kawan itu mempengaruhi dari kayak sistem referensi bumi. Itu kemana aja. Sampai yang kamu yang tinggal kayak cuma titik aja nggak nyampe, kecil banget kelihatan dari sana. Itu ada lagi nanti. Dan nggak cuma dari eksternal saja, faktor-faktor juga bahkan dari bumi kita sendiri juga ada faktornya juga gitu biasanya. Gitu, Sauki. Clear ya? Itu kalau pakai aneh kayak gitu. Oke, paling itu dulu buat hari ini ya. Sorry banget nggak bisa lebih dari 2 pertanyaan, saya capek banget deh, sorry banget nih. Tenaganya udah di ujung, maklum sudah faktor U ya, jadi ya nggak tahu banget sih, cuma udah capek banget asli. Udah hampir berapa bulan saya di sini, agak lumayan tepar juga. Jadi mungkin untuk saat itu dulu. Dan selamat berlibur, selamat merayakan bagi yang merayakan hari rayanya ya. Dan juga semoga selalu bahagia buat semuanya, nggak cuma yang merayakan tapi bahagia buat semua yang ada di video call malam hari ini ya gitu. Dan baik-baik kalian, sehat-sehat semua, jaga dirinya, sikapnya tetap dijaga ya. Sebagai senior geof, kenapa Molaski? Ada apa, Adek? Mohon izin pembina, mohon maaf sebelumnya. Ya, izin bertanya untuk praktikum fisika dasar untuk deadline sampai kapan pembina? Seminggu aja deh. Seminggu. Seperti biasa seminggu. Pokoknya kalau praktek fisika itu nggak boleh lebih seminggu biasanya. Dari saya kasih itu ya berarti hitungannya seminggu gitu aja. Berarti minggu depan di hari yang sama 23.59 udah gitu aja. Jadi biar gampang. Ngolaski udah ngatur anunya belum? Folder-foldernya belum di drive? Sudah benar. Nice. Nanti coba diatur lagi ya, Dek. Jadi kayak misalkan tadi juga untuk tugas yang tugas tadi ada tugas tadi ya. Oh, bukan, sorry, kelas sebelahnya, sorry, kebalik. Kalau kalian kan berarti kan di tiap praktek kan ada ininya ya, ada folder masing-masing ya, nanti disesuaikan aja gitu. Gitu ya. Siap. Oke, paling itu dulu buat hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kekurangannya karena ini juga cuma 33 slide ya, biasanya banyak ya. Sorry banget malam ini karena emang tenaganya sudah di batas ambang sepertinya. Sudah mulai butuh tolak angin ini deh, sudah tersedia. Jadi ya, siapa? Selonika, kenapa Selonika, Dek? Mohon izin pembina untuk deadline mengenai praktik fisika dasar. Mohon maaf sebelumnya kalau kami menyela waktu istirahatnya pembina, tapi ya, izin bertanya apakah boleh jika praktik fisika dasarnya ditambah deadline pengumpulannya, karena biasanya yang Nasrani itu kalau acara Natal itu dimulainya bukan dari kayak tanggal 25-nya aja, tapi kayak ada kelanjutannya gitu. Takutnya waktu yang untuk mengerjakannya kurang, tapi kalau berkenan saja, kalau tidak berkenan kami kembalikan kepada pembina. Terima kasih pembina. Saran saya diatur aja waktunya, Dek.
I mean kan sudah ada di bukannya saya nggak ini ya, tapi kan juga waktu seminggu juga itu lumayan banyak loh. Maksudnya dalam artian kan sudah diinfokan ya dari Ketarunaan bahwa kalian libur ini bukan sepenuhnya libur, karena biasanya kita nggak ada libur Nataru deh. Itu kita seharusnya nggak ada biasanya. Bahkan kita kadang dulu itu sampai liburnya cuma 2 hari doang, terus kalian kuliah lagi ngerjain tugas seperti biasa. Gitu biasanya kalau dulu-dulu. Nah kan ini agak panjang nih, tahun ini agak panjang. Jadi saran saya diatur aja waktunya gitu ya. Kan toh juga I mean kayak ya silakanlah diatur. Kalian kan tahu gimana kalian ngatur waktunya. Acara-acaranya kan nggak semua acara yang harus kalian ikutin gitu kan, paling yang untuk keluarga, misalkan emang ada acara gereja emang wajib dan lain sebagainya, diatur aja. Karena sepintar-pintarnya manusia itu ya pintar-pintarnya dia memanage waktunya deh. Kalau kayak gini aja kalian nggak bisa manage waktunya, nanti kalau kedepannya mata kuliahnya lebih susah lagi, kalian akan lebih susah lagi nanti. Saran saya begitu, dicoba Seronika semuanya juga. Bukan maksud saya untuk nggak toleransi ke teman-teman yang lagi hari raya, yang nggak sama sekali ya. Tapi monggo diatur aja waktunya, dibebasin terserah kalian gitu ya. Diatur aja, karena memang dari akademis sendiri, dari akmik sendiri juga nggak ada libur gitu aslinya gitu. Cuman karena untuk meringankan kalian, jadi sengaja dijadikan untuk online gitu ceritanya Soleneka. Jadi memang nggak mohon maaf saya kalau tuh kita sesuaikan saja seperti biasa seminggu gitu aja ya. Apa-apa ya. Nanti kalau misalkan memang sudah 4 dan emang nggak bisa kan, baru nanti kita coba bicarakan lagi. Yang penting sekarang adalah diusahakan semaksimal mungkin untuk dicapai selama 1 minggunya. Gitu ya. Oke, Molaski bisa Pak Koordinator gimana? Clear ya? Siap, bisa Bina. Ya biasanya kalau setiap minggunya ya, jadi memang biar kalian ada waktu buat ngupload dan kawan-kawan. Makanya jangan kebiasaan menunda tugas tuh. Kalian kalau tahu santai. Saya dulu zaman dulu deh, kalau mau dibandingkan ya, bukan maksud ngebandingin sih enggak, tapi pas angkatan kami dulu, itu kami itu baru pulang ke kosan itu, kalau kami dulu asrama ya, kami dulu pulang ke kosan itu bisa jam 9, jam 10 itu kami langsung kerja tugas, langsung kerjain. Sore itu full kita kuliah, eskul langsung full, itu nggak ada. Bahkan namanya anak kupu-kupu itu zaman angkatan kami itu nggak ada. Jadi semuanya kayak gitu kan. Kalian kan sekarang kan mulai agak longgar nih, nggak ada kegiatan fisik tambahan, nggak ada yang terlalu banyak dan segala macam dikurangin. Eskulnya juga diatur waktunya, nggak tiap hari gitu. Jadi ya silakan banyak-banyak bersyukur saja dengan cara yang baik. Diatur waktunya, manajemen waktunya itu lebih baik. Gitu ya. Oke, Molaski ada lagi yang lain? Koordinator, ada lagi tambahan? Siap, dari saya cukup Bina, mungkin dari teman-teman yang lain. Ada lagi teman-teman lain mumpung? Ini muka saya udah merah banget. Sorry. Itu di maksimum. Cukup Pembina. Oke, udah dulu ya palingnya kita ya. Oke, terima kasih banyak dan selamat menikmati dengan pulang kampung halaman atau yang menikmati libur dengan tenang. Silakan kalau yang nggak pulang nggak apa-apa, silakan nikmati hari bersantainya yang lumayan banyak, nggak perlu pakai seragam ya gitu kan. Selamat berlibur, salam buat keluarganya semua, sehat-sehat kalian semua. Jangan lupa di manajemen waktunya, jangan terlena sama liburnya, gitu ya. Baik, terima kasih buat hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf adik-adik. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.